Oke. Makanya kenapa sekolah nggak boleh sama saya bikin studi tour? Kenapa? Kasihan, walaupun tidak diwajibkan, anak kita tersiksa. Orang pergi piknik studi tour, kita nggak kebawa, melamun, hidupnya minder. Daripada anak-anak orang miskin minder, sudahlah yang kalau mau piknik orang kaya sama orang tuanya saja, jangan ngelibatin sekolah untuk piknik. Bener nggak? Ada wisuda harus bayar lagi, harus pakai kebaya baru, baju baru, mikir lagi. Kebaya 600.000, bang ekok lagi. Bener nggak? Benar. Habis itu orang tuanya harus ikut duit. Di sekolahnya minder, harus ngumpulin hadiah buat gurunya, minder lagi. Sudah, daripada bikin minder nggak usah ada wisuda sekalian, nggak usah. Oke, benar. Outing kelas udah bikin jaket, nggak usah bikin minder, udah sekolah fokus saja. Kalau kegiatan orang kaya, silakan orang kaya bikin kegiatan dengan keluarganya, jangan ngajak-ngajak orang miskin, karena orang miskin nanti tidak bisa ngikutin gayanya orang kaya. Akhirnya banyak anak-anak orang miskin bergaya orang kaya. Motornya nganjuk, HP-nya nganjuk, bajunya nganjuk, hutangnya tidak terbaik, motornya diambil listrik, rumahnya disita oleh Bang Setuju? Bener nggak gubernur punya kebijakan, bener nggak? Kedepannya sudahlah, kalau sekolah-sekolah kurang biaya, biarkan kami menambah biayanya dari anggaran negara. Tapi ingat, kalau sekolah sudah membiayai, ibu juga ajarin pada anak-anaknya prihatin. Apa? 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 Anak jungkir-jungkiran, nangis, minta uang jajan 20.000. Kalau orang tuanya tidak mampu, jangan diberi. Kenapa? Sekolah yang mahal bukan bayaran, sekolah yang mahal adalah uang jajan. Benar gak? Kalau negara sudah menjamin pendidikannya, negara menjamin kesehatannya, negara menjamin penyediaan rumahnya, maka rakyat jangan buang uang percuma. Saya nyiapin uang untuk subsidi pendidikan sampai SMA, ibu pun harus nyimpan uang untuk tabungan anak-anak masa depan. Anak-anaknya dididik di rumahnya, rubah PR. Apa yang disebut menghilangkan PR? Bukan menghilangkan PR, yang dihilangkan itu adalah PR isian yang isi ibu bapaknya. Tetapi PR harus ada. Bagaimana? Kasih nanti guru daftar isian. Di rumah anak mengajarkan apa? Mengaji jam berapa? Sholatnya tepat waktu tidak kalau muslim? Suka nyuci piring atau tidak? Bisa masak enggak? Suka ngepel enggak? Bantu ibunya enggak? Bantu ayahnya enggak? Itu yang menjadi catatan. Saya ingin nanti yang naik kelas itu adalah anak-anak kreatif, anak-anak yang hidupnya prihatin, anak-anak yang patuh pada orang tuanya, anak-anak yang bersosialisasi di lingkungannya dengan baik, anak yang bisa ngurus sampah di rumah, anak yang tidak membiarkan cucian berantakan di mana-mana, anak yang di rumahnya sayang sama orang tuanya, air matanya jatuh ketika orang tuanya sakit. Kenapa? Karena anak-anak yang berhasil adalah anak-anak yang seperti itu. Bener gak? Anak-anak yang sukses adalah anak-anak yang punya jiwa cinta pada orang tuanya, dan anak-anak yang didoakan oleh orang tuanya. Anak
Anak yang sukses adalah anak yang prihatin selama perjalanan hidupnya, dan ibu bapaknya selalu berlinang air mata mengantar kepergian anaknya ke sekolah, mengantar kepergian anaknya ke tempat praktek, mengantar kepergian anaknya berkemah, mengantar kepergian anaknya untuk mencari ilmu di tempat kuliahnya. Dia mengantar dengan penuh lingan air mata. Air mata itu adalah doa yang sebenarnya. Saya ingin anak di Jawa Barat seperti itu. Kenapa saya kerja hari ini? Saya punya data yang suka minum ciu, rata-rata orang yang nggak punya. Benar kan? Anak orang kaya narkoba direhab, bapaknya punya duit. Anak orang miskin pakai sabu-sabu mulai direhab di mana? Benar kan? Benar kan? Anak orang kaya bermasalah mentalnya punya psikolog. Anak orang miskin bermasalah dengan. Untuk itu, pada generasi muda Bekasi yang orang tuanya dalam keadaan berat hidupnya, beban hidupnya, jangan perberat beban orang tuamu oleh perilakumu. Lapangkan dadanya, ringankan pikirannya dengan sikap sopan santun dirimu, dengan kesolehan dirimu, karena engkau adalah mutiara bagi ibu dan ayahmu. Kekayaan terbesar bagi orang tua bukan harta, tetapi kekayaan yang terbesar adalah anak yang soleh. Benar? Kita doain anak kita didik. Jadi kalau saya membuat kebijakan jam 9 pulang ke rumah, agar tidak terjadi anak Jawa Barat menjadi korban pembacokan, korban pemerkosaan, korban pelecehan, korban narkoba. Tidak boleh ketika malam banyak predator yang memanfaatkan anak-anak kita, dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi mereka, dan korbannya adalah anak-anak kita. Setuju? Mantap. Kalau anak kita pakai narkoba, yang kaya siapa? Yang kaya benar narkoba. Kalau anak kita mabuk ciu, yang kaya siapa? Yang kaya benar ciu. Kalau anak kita minum eksimer, yang kaya siapa? Yang kaya jaringan eksimer. Ingat, anak kita adalah bagian dari cara mafia untuk mengumpulkan kekayaan dengan menjadikan objek anak-anak kita. Ngerti? Ngerti? Jadi saya hari ini agak tebak anak-anak sekolah, karena saya sayang sama anak-anak Jawa Barat, saya sayang sama anak-anak Bekasi. Kalau tidak sayang, ngapain saya harus ngurusin di Barat? Ini saya pasti ngurus anak yang di Barat, yang ketika pulang pada orang tuanya, justru orang tuanya penyebab depresinya anak-anak. Benar enggak? Banyak anak kita yang korban perpisahan. Banyak anak kita yang ayahnya tidak bertanggung jawab. Sudah hamil pergi lagi, hamilin lagi pergi lagi, hamilin lagi pergi lagi. Banyak yang seperti itu. Untuk itu orang tua sekarang jangan melepas anaknya pada cengkraman serigala. Oke? Mengerti? Kita berdoa ke depan Bekasi jalannya bagus-bagus, sungainya bersih-bersih, rumahnya tertata rapi, pasarnya bersih, rakyat miskinnya makin berkurang, anak-anaknya sekolah minimal sampai SMA, berasnya cukup, rumahnya baik-baik, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, pimpinan DPRD-nya sayang sama rakyat. Oke, mantap, siap, oke. Dan ini sepanjang hidup saya berpolitik, saya baru melihat antusiasme rakyat Jawa Barat, rakyat Bekasi seperti sekarang sayang pada pemimpinnya. Setiap
saya melihat kerumunan orang, setiap saya melihat jepitan orang, setiap saya melihat orang gedor-gedor mobil saya, hati saya selalu berbisik mengingatkan diri saya, jangan hianati dia, cintai dia, sayangi dia, korbankan seluruh hidupmu untuk mereka agar mereka bisa hidup bahagia. Benernya temen saya protes, dia kantong mata saya gede. Kan baby, pimpinnya baru 3 bulan, kenapa kantong matanya sudah tebal? Saya lebih baik tebal kantong mata daripada tebal kantong duit.